Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinia Syafatikaya. Saya dari Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan suatu soal dari mata kuliah program linear dengan materi metode simplex yang diampu oleh dosen Yesi Gusmania MPD. Langsung saja ke soalnya, yaitu Bayu Furniture memproduksi dua jenis produk, yaitu meja dan kursi yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Proses perakitan memiliki 60 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing. Sedangkan satu kursi membutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Laba untuk tiap meja $8 dan tiap kursi $8. Sekarang kita harus menentukan kombinasi terbaik dari jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba maksimal. Nah, di sini yang diminta adalah dengan menggunakan metode simplex nilai kanan. Nah, langsung saja ke penyelesaian. Yang pertama itu diketahui fungsi tujuan. Fungsi tujuannya yaitu 8x1 ditambah 6x2. Nah, ini adalah nilai Z maksimalnya. Kemudian fungsi kendalanya yaitu 4x1 ditambah 2x2 kecil sama dengan 60. Kemudian 2x1 dan 4x2 kecil sama dengan 48, dan x1 nya itu kecil sama dengan 0 dan x2 nya itu kecil sama dengan 0. Nah, di sini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama itu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala menjadi bentuk baku. Nah, yang pertama itu ada fungsi tujuan. Di sini Z-nya sama dengan 8x1 ditambah 6x2. Kita ubah menjadi bentuk baku menjadi Z kurang 8x1 dikurang 6x2 sama dengan 0. Kemudian fungsi kendalanya yaitu 4x1 ditambah 2x2 kecil sama dengan 60. Kita ubah menjadi bentuk baku menjadi 4x1 ditambah 2x2 tambah x3 sama dengan 60. Kemudian 2x1 ditambah 4x2 kecil sama dengan 48. Kita ubah juga menjadi bentuk baku menjadi 2x1 ditambah 4x2 tambah x4 sama dengan 48. Nah, di sini x3 dan x4-nya itu merupakan variabel slang. Langkah keduanya yaitu menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Persamaan-persamaan fungsi tujuan dan fungsi kendala tadi kita susun di dalam tabel menjadi Z, bisa dilihat di sini ya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu memilih kolom kunci. Nah, kolom kunci itu adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka paling besar. Nah, kita lihat di sini kolom pada nilai Z. Di sini yang bernilai negatif ada 2, ada -8 dan ada -6. Di sini diminta dengan angka paling besar, berarti kita dapat yaitu -8. Nah, maka karena -8 ini terletak di X1, maka yang kita blok adalah di kolom X1. Selanjutnya langkah keempat yaitu memilih baris kunci indeks. Nah, baris kunci itu adalah baris yang mempunyai indeks atau rasio terkecil. Nah, sebelumnya tadi kan belum diketahui rasionya. Ini belum diketahui rasionya. Kemudian kita cari dulu rasionya. Cara mencari rasio itu adalah nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Nilai kanannya kan di sini 60, berarti 60. Nilai kolom kuncinya tadi kan di X1, berarti 60 dibagi 4 itu kita dapat 15. Kemudian 48 dibagi 2 itu 24. Nah, di sini indeks rasio terkecil. Rasio terkecilnya kan di sini 15. Maka di sini kita blok yang X3 karena rasio yang terkecil ada 15. Kemudian kolom kuncinya tadi di X1. Maka kita blok X1, maka kita dapat angka perpotongan dari X3 dan X1 itu adalah 4. Maka angka kuncinya itu adalah 4. Nah, yang kelima itu mengubah nilai-nilai kunci baris kunci. Rumusnya itu baris baru kunci sama dengan baris kunci bagi angka kunci. Nah, tadi kan sudah kita ketahui angka kunci tadi di sini kita dapat 4. Maka di sini kita bagi baris kuncinya, kita bagi dengan angka kunci. Baris kunci di sini di X3 yaitu 0, 4, 2, 1, 0, 60.
Maka masing-masing koefisien di sini kita bagi dengan 4. Kita dapatlah 0 dibagi 4 0, 4 dibagi 4 1, 2 dibagi 4 1/2, 1 dibagi 4 1/4, 0 dibagi 4 0, 60 dibagi 4 15. Selanjutnya mengubah nilai-nilai baris kunci sehingga nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Nah, di sini rumusnya itu baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris kunci. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya. Baris baru Z di sini kan tadi baris lama. Kita lihat baris lama Z-nya di sini berarti 1 min 8 min 6 0 0 0. Kita masukkan 1 min 8 min 6 0 0 0. Begitu juga di sini kita lihat koefisien angka kolom kuncinya. Koefisien angka kolom kunci di sini 8. Berarti kita masukkan di sini 8. Kemudian sama juga nilai baris kunci yaitu 01 1/2 1/4 0 15. Nah, kemudian cara menghitungnya itu min 8 kita kali ke dalam dulu satu persatu, kemudian kita kurangkan dengan nilai yang atas. Kita dapat 1 0 min 2 2 0 120. Nah, selanjutnya baris baru X4 ini sama juga caranya dengan baris baru Z. Kita lihat baris baru Nah, di sini baris baru X4 sama juga ya dengan baris baru Z. Jadi tinggal kita masukkan angkanya 024 0148 201 setengah 1/4 015 sama juga perhitungannya. Ini dikali ke dalam, kemudian baru dikurangkan dengan yang atas. Kita dapat 003 1/2 min 1/2 118. Sehingga diperoleh tabel baru sebagai berikut. Nah, koefisien yang di sini tadi kita rubah menjadi bentuk tabel. Nah, kita dapat tabel seperti ini. Kemudian karena nilai Z di sini masih ada yang negatif, maka kita lanjutkan perbaikan-perbaikan. Nah, kita ulang dengan langkah-langkah sebelumnya sama juga. Karena syaratnya itu nilai Z itu tidak boleh ada yang negatif. Selanjutnya menentukan kolom kunci. Nah, sehingga diperoleh angka kunci yaitu, nah di sini kita lihat baris kunci dengan kolom kuncinya. Nah, kita dapat di sini kan barisnya berpotongan, kita dapat yang di tengah-tengahnya itu 3. Sama juga dengan cara yang sebelumnya tadi. Sama-sama baris X4 ini kita bagi dengan 3. 0 dibagi 3 0, 0 dibagi 3 0, 3 dibagi 3 1, min 1/2 dibagi 3 min 1/6, 3 dibagi 1 1/3, 18 dibagi 3 6. Nah, selanjutnya mencari baris baru Z. Nah, tadi kan mencari baris baru Z itu rumusnya baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris kunci. Sama juga dengan cara yang tadi. Berarti baris lamanya itu 1 0 min 2 2 0 120. Ini kita bisa lihat di kolom sebelumnya ya. Nah, di sini. Ini baris Z-nya. Ini baris Z-nya, ini baris nilai baris kunci. Nah, sama juga untuk mencarinya itu min 2 dikali ke dalam, baru kita kurangkan dengan angka yang di atas. Kita dapat 1 0 0 5/3 2/3 dan 132. Selanjutnya sama juga yang ini mencari baris baru X3. Kalau tadi mencari baris baru Z, sekarang mencari baris baru X3. Sama juga caranya bisa kita lihat di tabel sebelumnya untuk menentukan angka-angkanya, yaitu 0 1 1/2 1/4 0 15. Kemudian koefisien angka kolom kuncinya yaitu 1/2, nilai baris kuncinya yaitu 0 0 1 min 1/6 1/3 6. Nah, kemudian sama juga koefisien angka kolom kunci dikali dengan nilai baris kunci, kemudian dikurang dengan baris lama. Kita dapat hasilnya 0 1 0 1/3 dikurang 1/6 min 1/6 12. Maka
diperoleh, maka kita peroleh tabel sebagai berikut. Nah, koefisien-koefisien di sini tadi kita rubah menjadi bentuk tabel. Kita dapatlah tabel seperti ini. Maka di sini tabelnya sudah optimal karena nilai Z-nya di sini sudah tidak ada lagi yang negatif, sudah positif semua, maka tabel ini sudah optimal. Sehingga perhitungan iterasi dihentikan. Maka diperoleh hasil optimal dengan X1-nya itu adalah 12 dan X2-nya yaitu 6 dan Z max-nya yaitu $132. Oke, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.